Baik, dalam prinsip kejelasan atau clarity memang sangat ditunjang dengan keberadaan aspek-aspek seperti gambar, ya, kemudian pengaturan warna, ya, kemudian juga melibatkan misalnya penggunaan dari sisi objek yang tidak hanya teks, itu yang memungkinkan informasi jauh lebih jelas dibandingkan dengan teks yang banyak. Ya, jadi seperti ini, ya. Dan sangat dimungkinkan untuk kita menggunakan atribut misalnya background, ya. Background juga sangat membantu untuk menunjukkan sebuah visual yang lebih jelas. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga adalah kita harus benar-benar menonjolkan aspek visual. Visual yang dimaksud di sini tentu di luar dari teks. Teks ini termasuk di antaranya visual, tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita melibatkan aspek lain daripada teks, ya, seperti animasi, kemudian video, kemudian juga suara, gitu kan, dan itu perpaduan di antara itu adalah multimedia. Kita ambil contoh misalnya ada tulisan seperti ini, belanja hemat diskon sampai 70%, dan ini ada kata-kata yang melengkapinya. Nah, ini akan jauh lebih baik secara visual kalau kita kemas seperti ini. Oke ya, jadi informasinya sama, visualnya pun juga atributnya sama, tapi dengan kemasan yang berbeda, kita lebih menonjolkan aspek visual dengan objek gambar yang jauh lebih besar, kemudian tulisan yang kita ringkas dan kita tonjolkan ya strength point-nya pada tulisan yang benar-benar intisarinya. Oke, kemudian banyak juga kasus ketika memang kita ingin membuat sebuah informasi dari gambar yang lengkap. Artinya Anda bisa lihat gambar ini kan atributnya sangat banyak. Orang ketika di pasar tentu banyak atributnya, dan warna-warna yang ditonjolkan pun juga sangat variatif. Tapi bagaimana kalau kita ingin tetap ada keterbacaan dari visualnya? Makanya kita menggunakan teknik, kita buat dulu semacam kotak isinya, kita berikan warna hitam, kemudian tulisannya kita berikan yang kontras gitu. Jadi dalam prinsip pembuatan gambar dan juga tulisan ataupun background, maka kita harus menggunakan prinsip yang simpel saja. Jika backgroundnya lebih dominan cerah, maka kita gunakan tulisan atau objeknya yang gelap, atau sebaliknya. Jika backgroundnya banyak yang dominan gelap, maka tulisannya ataupun objek yang nempel dari background ini harus yang lebih terang, gitu ya. Oke, jadi itu prinsipnya. Nah, ini contoh juga ya, bagaimana kita memperhatikan aspek simplicity, kita memperhatikan juga aspek clarity, ya, dan juga visual. Jadi ini bagaimana kita menggunakan latar putih, kemudian ada objek yang melengkapi dari informasi ini, dan ada tulisan yang juga sekedarnya saja, tidak dominan, dan juga cukup pada strength point-nya. Kemudian, seperti ini, kalau kita akan menginformasikan tentang kebutuhan berdasarkan tingkatan, ada primer, sekunder, tertier, bisa saja kita menerangkan informasi ini dengan kita membuat kalimat yang deskriptif, yang panjang, gitu ya. Tentu ini hasilnya tidak akan menarik. Beda kalau seperti ini, cukup dengan poinnya. Primer dengan gambar yang mewakili, sekunder dengan gambar yang mewakili, tertier juga dengan gambar atau foto yang juga mewakili. Ini jauh lebih komunikatif. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau informasi yang disajikan itu hanya poin-poinnya? Mungkin nanti peserta atau audiens nggak akan bisa menangkap informasi secara lebih detail ketika dia belajar di luar dari presentasi itu. Nah, kita perlu pahami bahwa sebenarnya PowerPoint ini sebagai teaching aids, sebagai alat bantu mengajar. Artinya kalau kita mengajar, kita ingin menjelaskan informasi yang mudah dicerna, gampang diingat, kemudian menarik perhatian, tentu harus dilengkapi dengan aspek multimedia dalam prinsip komunikasi visual yang kita sedang jelaskan ini. Gitu. Artinya apa? Artinya tidak apa-apa kita menyajikan hanya poin-poin saja, akan tetapi kan kita sebagai pengajar, sebagai presenter pun akan hadir untuk menjelaskan itu. Itu jadi ini karena fungsinya sebagai teaching aids.
Oke, ya ini ada beberapa kecenderungan bahan ajar ya yang dikemas dalam bentuk PowerPoint ini dan juga bisa sebagai media. Memang PowerPoint ini sekarang posisinya jadi dua sebenarnya, dia sebagai media presentasi maupun dia sebagai bahan ajar. Oke, nah saya akan menyampaikan ini hanya ada 4 topik saja ya sebagai tipsnya. Dan tentu tips ini akan berhasil dengan baik kalau kita menggandengkan antara media PowerPoint ini dengan internet. Ada 4 option ya. Pertama adalah background animasi, kedua gambar transparan, 3 optimalkan tools yang ada dalam PowerPoint untuk bisa membuat desain grafis atau infografis dan juga optimalkan pemanfaatan media video di YouTube. Kita lihat ya. Nah, contoh-contoh seperti ini ya, saudara bisa lihat ini contoh yang saya buat. Misalnya saya mengajar tentang bagaimana orientasi pendidikan. Kita coba kemas dengan cara seperti ini gitu ya, ada bulat-bulat, kemudian ada gambar icon-icon, kemudian kita sampaikan beberapa strength point-nya ya, konsep diri, orientasi diri, kemampuan kognitif, kemudian ada penjelasan sedikit dari masing-masing poin. Ini sangat membantu untuk bisa mencerna informasi dengan baik dengan perpaduan warna yang juga sangat harmonis. Contoh yang lain seperti ini ya, ini kita gunakan pola melingkar, masing-masing ada bulat-bulatnya, kemudian di tengah ada focus of interest-nya, judul utamanya utamakan learning activity. Ini ketika orang lihat ini pasti akan tertuju pada bagian bulatan yang di tengah itu untuk mengingatkan terhadap judul ini. Kemudian ada poin-poin yang melengkapinya. Nah, ini kita gunakan hanya dengan PowerPoint dan gambar-gambarnya kita gunakan internet. Contoh lain seperti ini sajian infografis ya. Kita bisa membuat sebuah desain seperti ini. Ini Anda mungkin menganggap ini dibuatnya di paling tidak CorelDRAW atau paling tidak di Photoshop. Tidak, ini kita hanya membuatnya di PowerPoint plus dengan kita menggunakan internet saja. Oke ya. Ini contoh ya. Saya membuat sebuah sajian video. Video ini ada animasinya, ada suara yang berubah, ada gambar juga menarik. Sekali lagi, ini hanya dibuat di PowerPoint, tidak menggunakan cara yang kompleks. Nah, ini juga kita bisa mengeksplor di internet YouTube ya, banyak sekali media-media 3D yang sangat menarik. Ini dengan sangat mudah kita bisa mengintegrasikan ke dalam PowerPoint kita. Ini kalau kita sengaja membuat media seperti ini nih, luar biasa susahnya, kompleksnya, dia harus mempelajari mata kuliah tentang 3D ya, paling tidak menggunakan Blender, tapi kita bisa memanfaatkannya di internet. Oke. Nah, tips yang akan saya berikan kepada Anda adalah tadi ada 3-4 tips tadi ya. Tip yang pertama ya, kita coba ingatkan kembali adalah ini membuat background animasi ya. Oke, kita buka internet ya. Dalam internet ini kita akan coba cari dulu background dalam bentuk animasi. Saya akan berikan contoh seperti ini. Contoh saja dari background. Kemudian saya suka dengan background natural. Kita ketikkan misalnya kata kuncinya adalah alam dalam bahasa Inggris ya, nature. Nah, yang penting adalah kata kuncinya. Kita kasih titik, kasih spasi, give. Oke, langsung kita enter. Kita akan menemukan dengan posisi image, kita akan menemukan gambar-gambar seperti ini ya. Ini gambar-gambar yang ada animasinya. Lihat, kita lihat ada GIF-nya ya. Coba kita lihat satu-satu seperti ini. Kita tunggu, ini ada gambar yang sedang berjalan. Ini artinya dia sedang loading. Tunggu dulu sampai kemudian nanti muncul. Kita perlu waktu beberapa saat untuk ini. Mungkin juga dipengaruhi oleh internet, akses internet, dipengaruhi juga oleh besarnya kapasitas file yang dimiliki. Oke. Kita coba yang lain yang filenya lebih ringan. Kok ini di loading pertama memang butuh waktu agak cukup lumayan ya. Karena dia memang teknologi gambarnya sudah high definition.
coba cari yang lain. Oke, Anda sudah melihat? Nah, ini ya, ada animasi yang bergerak. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda langsung klik kanan, ya, Save Image As, kemudian kita simpan. Kalau perlu kita kasih nama, misalnya alam, kita simpan di download. Nah, sekarang kita gabungkan ke PowerPoint, ya, misalnya di sini kita sudah buka PowerPoint-nya, kita insert picture, kemudian kita ambil gambar tadi. Ini gambar bukan video, makanya dia kategorinya adalah pictures, ya. Ukurnya tidak sama karena memang biasanya di internet ukurnya lebih kecil. Nggak apa-apa, kita besarkan sedikit seperti ini. Kita tes dulu, ya, kita cek dulu. Nah, baru kelihatan ada animasinya. Oke, seperti itu, ya. Ini tips yang pertama adalah kita ingin menunjukkan adanya sebuah animasi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sudah boleh memberikan judul, ya. Kita berikan judul seperti ini, misalnya judulnya adalah Back to Nature, ya. Judulnya adalah Back to Nature. Misalnya kita perbesar supaya hurufnya nampak besar. Saya ingatkan tadi, apa prinsipnya? Apabila background-nya dominan gelap, maka teksnya harus kita atur menjadi lebih terang, ya. Itu prinsip utama dalam sebuah desain PowerPoint ini. Ya, saya variasikan hurufnya supaya lebih menarik, ya, seperti ini. Oke, kalau perlu kita berikan teks yang lebih dominan, oke, supaya lebih terlihat. Coba kita play, akan menimbulkan efek yang sangat bagus. Oke, kita sudah menemukan sebuah background alam dengan efek cahaya, efek kabut yang sangat menarik. Kemudian berikan judul Back to Nature. Oke, itu tips yang pertama, ya. Bagaimana kita menggunakan internet untuk mencari gambar. Yang kedua, tips untuk yang sangat bagus itu adalah kita mengambil gambar transparan. Ya, kita akan mencari gambar transparan, ya. Caranya seperti ini, kita cari misalnya burung, ya. Kita cari burung, jangan lupa kasih spasi PNG. Oke, kalau tadi GIF, sekarang PNG. Oke, kita akan menemukan beberapa gambar, ya, yang transparan. Oke, kalau ini kita bisa klik kanan. Oke, ini kita udah menemukan gambar, klik kanan, kita copy, kita bisa langsung simpan di dalam PowerPoint kita, ya. Copy paste aja supaya gampang. Nah, oke, kita sudah menemukan ada burung dengan yang transparan. Kita coba cek dulu hasilnya seperti apa. Oke, sudah ada gambar burung, ada tulisan, ada background yang bergerak. Ini cara sederhana untuk kita bisa mengkombinasikan sebuah tampilan yang menarik dengan teknik cari gambar background dengan GIF, kemudian kita sajikan gambar-gambar yang transparan. Itu, ya. Ini dua tips ini sebetulnya yang paling pokok, ya. Dan kita bisa mengolah dari dua tips ini menjadi sebuah sajian informasi yang sangat menarik. Oke, kita lanjutkan pada segmen ketiga.